kekasihnya? Dekat karena sering kayak gitu ya, kayak yang disebutin Tamara, sering main bareng, sering karena bersahabat kan anaknya mereka itu. Jadi anaknya YA sama anaknya Tamara itu bersahabat karena seumur. Cuma beda itu cewek, ini cowok si Dante kan. Terus ya udah karena memang bersahabat aja, jadi sering main bareng, ya wajar lah gitu. Bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu loh. Gimana sih rasanya itu lihat Dante udah tidur gitu, nggak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu mas aku biar bangun. Kaget lah, kaget banget. Makanya pas waktu itu nanya berenangnya sama siapa, sama dia, terus kayak wow, ya agak kaget dan kayak emang harus banget lihat CCTV sih gitu kan. Perlu melakukan pendalaman di berbagai hal ya. Hukumannya yang layak kan. Kalau bisa ya dilelepin juga boleh kok mau. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ada tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Dalam kasus kematian Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara, dan mantan suaminya DJ Angger Dimas, telah ditangkap pelaku pembunuhannya yaitu Yuda sebagai tersangka. Tersangka atas kematian Dante ini, tak lain adalah Yuda Arfandi, dengan inisial YA, yang merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara. Melihat dari hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV, Dante diduga telah ditenggelamkan oleh YA di kolam renang ukuran dewasa. Menanggapi kekasih mantan istrinya menjadi tersangka, Angger Dimas memberikan respon dan pesan kepada Yuda. Angger Dimas mengatakan bahwa Yuda Arfandi kini melihat dan mendapatkan hasil dari apa yang ditanamkan dia selama ini. Sebab dengan adanya pengawalan kasus tersebut, kematian Dante yang sebelumnya janggal akan segera cepat terungkap. Terdapat luka lebam di bagian tangan serta leher Dante. Hal itu dilihatnya ketika memandikan jenazah Dante anak 6 tahun itu. Ketika memandikan jenazah, tepat di tangan Dante tampak seperti ada lebam berwarna biru dan di bagian sisi leher. Itu benar-benar kejam, benar-benar kayak binatang. Langsung kita ngomong kasar banget ya, gila. Karena emang kita bukan siapa-siapa yang bisa lihat CCTV-nya kan. Kedua orang tuanya juga harus menunggu gitu untuk melihat CCTV yang benar-benar udah benar-benar dipastikan polisi bahwa ini tidak diedit, tidak ada apapun gitu sama sekali, baru mereka bisa lihat. Nah, apalagi kita yang baru bisa lihat di media juga bahwa itu bentuknya seperti itu benar-benar udah bisa dibilang dia binatang sih. Makanya kemarin ada yang bilang itu fitnah, CCTV-nya fitnah gimana, itu udah dijadiin bahan bukti sama polisi, kok fitnah sih. Semua orang mungkin bisa hilaf ya. Cuman gimana ya, kalau ini sih menurut aku udah keterlaluan banget karena ini anak kecil yang nggak bisa, yang nggak apple to apple kalau misalnya kita mau berlaku seperti itu gitu loh. Mungkin kalau kita orang dewasa kayak gitu bisa defense. Kalau ini kan anak kecil yang emang masih kecil banget, dan juga 6 tahun tuh badannya juga kecil gitu loh, kayak kasihan aja kalau digituin, kayak setega itukah gitu. Makanya kita mah berharap hukum seberat-beratnya ya, seadil-adilnya gitu. Hukumannya yang layak kan. Kalau bisa ya dilelepin juga boleh kok mau. Iya, soalnya kan emang si Aya itu kan anak diving ya, sama kayak aku sempet ngajakin diving juga. Terus kalau lo ngajarin anak kecil nyelam gitu mah ya salah lah. Apalagi lo kan juga kan pasti sertifikasinya bukan pelatih kan, pasti sertifikasinya open water yang emang kita juga belajar gitu loh. Memang kita udah punya sertifikat, tapi kita kan belajar, tapi belum boleh ngajarin orang gitu loh. Makanya kayak dia kan berdalih kayak iya latihan pernafasan, kayaknya kalau berenang tuh harus bernafas ya, bukan tahan nafas seperti scuba diving bukan tahan nafas seperti free diving gitu loh. Jadi makanya itu aneh banget sih dia bilang kayak ngelatih pernafasan. Kalau mau nanti pernafasan buat berenang itu di darat, bukan ya kan? Tenggelamin lah, nggak mungkin bukan ditenggelamin yang kayak berkali-kali terus anaknya belum ready langsung diginiin, itu kan jahanam banget. Berkali-kali 12 kali, yang terakhir 50 detik, itu bukan latihan. Itu bukan latihan, itu bunuh ya. Ya polisi juga dibilang ya, itu bukan latihan. Sebagai informasi umum, Dante meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Saat berenang bersama orang terdekat Tamara Tiasmara.
Penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan ahli psikologi forensik untuk mengetahui apa motif Yuda Arfandi menenggelamkan anak kekasih Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante. Tim Polda Metro Jaya masih belum mengetahui motifnya apa. Menunggu selesai pemeriksaan. Kabarnya, Yuda akan segera diperiksa selama 3 pekan dan sekitar 20 kali pertemuan. Tamara Tiasmara pun juga akan menjalani pemeriksaan psikologi forensik pada hari ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Sandi Arifin, selaku kuasa hukum Tamara. Sandi mengatakan kliennya dijadwalkan untuk menjalani tes sore ini. Kepada polisi, Yuda mengaku alasan membenamkan Dante di kolam renang untuk latihan pernapasan saja agar lebih kuat. Sedangkan, berdasarkan memang karena kondisi sudah membusuk lanjut, sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya, gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ya tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam. Kalau lebam mayat itu adalah kondisi normal. Itu semua orang yang meninggal dalam waktu kurang lebih 20-30 menit pasca kematiannya pasti akan timbul lebam mayat. Jadi mungkin rekan-rekan media juga bisa membantu meluruskan kalau kita ngomongin luka, mungkin yang dimaksud adalah luka memar. Dan sedang dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh ahli dari Puslapor Mabes Polri. Penyidik masih bekerja, masih melakukan pendalaman. Kami tidak dapat menyampaikan kemungkinan karena fakta penyidikan harus sesuai. Jadi yang kami sampaikan harus sesuai dengan fakta penyidikan, temuan hasil kerja penyidik. Saat ini mohon waktu, penyidik masih bekerja, masih perlu melakukan pendalaman di berbagai hal ya. Apakah ini adalah pembunuhan berencana ataukah ini dengan maksud lain? Nanti pembuktiannya ada di persidangan. Yang jelas memang ada unsur sengajanya dulu. Dan pasal yang pas memang 340 dulu. Sampai kemudian terbukti lain di persidangan. Penyebabnya, nah ternyata setelah dikumpulkan bukti-bukti, tampaklah itu ada kesengajaan seseorang, pacarnya si Tamara ini, kemudian dia melakukan penenggelaman secara sengaja terhadap si anak ini berkali-kali. Nah itulah dia kemudian akhirnya yang disebut kejanggalan karena ada kesengajaan tadi di CCTV. Nah itu bisa indikasi dia melakukan pembunuhan. Baik pembunuhan biasa, baik kelalaian menyebabkan matinya orang lain maupun pembunuhan berencana.